Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada perkuliahan Terminologi Medis 3. Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-14, masih membahas tentang sistem muskular atau sistem pada otot. Pada perkuliahan pada hari ini kita akan mengawali dengan pergerakan atau gangguan pergerakan pada otot. Yang pertama adalah mioklonus, ya. Mioklonus. Mioklonus adalah gerakan sekelompok otot yang tiba-tiba dan tidak disengaja, ya. Jadi gerakan di sini adalah gerakan yang tanpa sadar dan tiba-tiba, ya. Ini namanya mioklonus. Dari kata mio berarti otot, klon berarti gerakan, dan us adalah sufiks tunggal, ya, atau sufiks tunggal atau akhiran tunggal. Kemudian nocturnal mioklonus. Nocturnal mioklonus adalah gerakan anggota badan yang terjadi saat seseorang tidur kondisi normal, ya. Jadi saat orang tidur normal tiba-tiba ada pergerakan dari anggota badan, ya. Tidur biasanya itu terjadi pada malam hari sehingga dikatakan nocturnal, ya. Nocturnal artinya berkaitan dengan waktu malam karena terkait dengan istirahat di waktu malam. Kemudian singultus, ya. Singultus disebut juga hiccups atau cekukan, adalah mioklonus diafragma, ya, di bagian diafragma yang menyebabkan karakteristik suara hiccups dengan spasme di masing-masing, ya. Masing-masing di sini artinya masing-masing anggota badan. Jadi seperti kita cekupkan itu berarti tanpa sadar. Ini merupakan pergerakan otot. Kemudian miastenia gravis. Miastenia gravis adalah penyakit autoimun kronis yang mempengaruhi persimpangan neuromuskular dan menghasilkan kelemahan serius otot sadar. Miastenia berarti kelemahan otot, ya. Dari kata mi berarti otot dan astenia berarti kelemahan atau berkurangnya kekuatan. Sedangkan gravis itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti makam atau kondisi yang serius. Kemudian distrofi otot. Distrofi otot, kondisi ini disebut juga dengan distrofi otot. Distrofi, ya, pengucapannya distrofi. Secara tepat disebut sebagai distrofi otot. Terminologi medis ini menggambarkan lebih dari 30 kelompok penyakit genetik yang ditandai dengan kelemahan progresif dan degenerasi kontrol gerakan otot rangka tanpa mempengaruhi sistem saraf. Jadi tidak ada perawatan yang khusus untuk menghentikan atau mengembalikan bentuk distrofi otot ini. Bentuk-bentuk distrofi otot yang pertama adalah Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD. Ini merupakan bentuk umum dari distrofi otot yang paling banyak, ya, paling banyak ditemui atau paling banyak dijumpai kasusnya. Kondisi ini mempengaruhi anak, terutama pada anak laki-laki yang berusia 3 dan 5 tahun. Sebagian besar gangguan ini dapat berkembang sampai anak laki-laki berusia 12 dan membutuhkan respirator untuk bernapas. Kemudian jenis yang kedua yaitu Becker Muscular Dystrophy atau BMD. Ini lebih mirip dengan DMT tadi, tetapi kasusnya lebih ringan, ya. Jadi tanda dan gejalanya lebih ringan.
Kemudian repetitive stress disorder. Repetitive stress disorder atau gangguan stres berulang disebut juga repetitive motion disorder atau gangguan gerak berulang, merupakan beberapa kondisi otot dari gerakan berulang pada aktivitas normal sehari-hari atau rekreasi seperti contohnya olahraga. Penyebab yang paling sering adalah gerakan yang berulang dari otot, tendon, saraf, dan sendi. Kemudian compartment syndrome. Compartment syndrome ini kita pada pertemuan lalu sudah membahas tentang sindrom, yaitu kumpulan beberapa tanda dan gejala dari suatu penyakit. Compartment syndrome melibatkan kompresi saraf dan pembuluh darah karena pembengkakan di dalam ruang tertutup yang dibuat oleh fascia yang memisahkan kelompok otot. Penyebabnya karena oleh trauma, perban yang ketat, ya, atau terlalu erat, atau gips, atau aktivitas yang berulang, misalnya seperti aktivitas berlari. Kemudian overuse injuries atau cedera yang berlebihan adalah cedera jaringan ringan yang belum sembuh disebabkan karena aktivitas berjam-jam di keyboard komputer, itu misalkan, atau sesi latihan olahraga yang terlalu lama dan panjang. Kemudian overuse tendinitis. Overuse tendinitis disebut juga tendinosis yang berlebihan, merupakan peradangan pada tendon yang disebabkan penggunaan sendi yang berlebihan atau yang tidak biasa. Terminologi medis ini tersusun dari tendin yang berarti tendon dan itis yang berarti peradangan. Kemudian stress fracture. Saya kira kalau stress fracture cedera yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Jadi yang pertemuan yang lalu kita buka lagi pada jenis-jenis fraktur. Nanti akan dijumpai adalah stress fracture. Myofascial pain syndrome. Myofascial pain syndrome atau sindrom nyeri miofascial adalah gangguan nyeri kronis yang mempengaruhi otot dan fascia di seluruh tubuh. Kondisi ini disebabkan karena perkembangan poin pemicu yang menghasilkan nyeri otot lokal. Trigger point atau poin pemicu ini adalah area yang tender yang paling sering berkembang, tempat fascia bersentuhan dengan otot. Referred pain menggambarkan nyeri yang berasal dari satu area tubuh tetapi terasa di area atau organ tubuh yang lain atau bagian yang lain. Kemudian rotator cuff injuries. Rotator cuff injuries. Contohnya di sini adalah pada impingement syndrome terjadi ketika tendon meradang dan bengkak, kemudian terjebak dalam ruang sempit di antara tulang di dalam sendi bahu. Salah satu tanda umum impingement syndrome adalah ketidaknyamanan saat mengangkat lengan ke atas kepala. Rotator cuff tendinitis atau tendinitis, ya ini bukan 10 ya. Ini pengucapannya adalah ten ya. Dan ini salah ketik saja ya. Tendinitis ya adalah suatu peradangan tendon rotator cuff. Kondisi ini disebut juga sebagai tennis shoulder atau bau tenis ya. Bau tenis atau pitcher shoulder atau bau pitcher, pemain pitcher itu ya. Kemudian ruptur rotator cuff manset berlanjut ketika rotator cuff tendinitis dibiarkan tidak diobati dan jika terus digunakan berlebihan. Ini akan menjadi ruptur rotator cuff. Terjadi ketika tendon yang teriritasi ini melemah dan akhirnya dalam kondisi ototnya robek ya.
Ini gambarnya rotator cuff. Ini ada bahu tenis atau pitcher shoulder, ya. Ini beberapa rotator cuff syndrome. Nah, ini ada gambar pada bagian bahu, ya. Kemudian carpal tunnel syndrome, ya. Carpal tunnel syndrome adalah saluran sempit dan petulang di bawah ligamentum carpal terletak 1/4 inci di bawah permukaan bagian dalam pergelangan tangan. Carpal berarti berkaitan dengan pergelangan tangan. Saraf median dan tendonnya menekuk jari-jari melewati saluran ini. Gejala terjadi ketika tendon yang melewati carpal tunnel terlalu sering digunakan secara kronis sampai meradang dan bengkak. Pembengkakan ini menimbulkan tekanan pada syaraf median yang melewati saluran carpal. Tekanan ini menyebabkan rasa sakit, rasa terbakar, dan parestesia ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Lingkar jari dan kelingking tidak terpengaruh karena jari ini dipersarafi oleh saraf yang berbeda. Parestesia adalah sensasi yang abnormal seperti terbakar, rasa kesemutan, atau mati rasa. Carpal tunnel release adalah tindakan pembedahan untuk melebarkan saluran carpal atau memotong ligamentum carpal untuk mengurangi tekanan saraf. Tindakan ini bertujuan untuk meringankan tekanan pada tendon dan saraf pada kasus carpal tunnel syndrome yang berat atau yang berlanjut, ya. Ini contohnya gambar pada kasus carpal tunnel syndrome, ya, pada pergelangan tangan. Nanti ini bisa dilihat pergelangan tangan, ya. Ini pada ruang sempit, ya, pada pergelangan tangan. Kemudian ganglion cyst atau kista ganglion adalah pembengkakan berisi cairan yang tidak berbahaya terjadi di bagian luar permukaan pergelangan tangan. Kondisi ini disebabkan oleh cedera ringan yang berulang yang tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak memerlukan perawatan. Jadi rekan mahasiswa jangan ragu, ya, dalam menggunakan terminologi medis ganglion ini dengan ganglion saraf yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu atau minggu lalu. Jadi ganglion di sini nanti berbeda dengan ganglion yang merupakan bagian dari saraf. Kemudian epikondilitis. Epikondilitis adalah peradangan jaringan di sekitar siku, ya, terdiri dari komponen kata epi yang berarti di atas, kondil berarti kondilus, dan itis berarti peradangan. Epikondilitis lateral disebut juga tennis elbow yang ditandai dengan rasa sakit di sisi luar lengan bawah, ya. Medial epikondilitis disebut juga golfer elbow atau siku pegolf, ya. Siku pegolf karena bentuk sikunya, ya, seperti pegolf, ya. Ditandai dengan rasa sakit di sisi telapak tangan bagian bawah. Kemudian gangguan otot pada kaki dan pergelangannya. Ini misalkan heel spurs atau penimbunan kalsium di plantar fascia dekat tulang calcaneus atau tumit yang menyebabkan plantar fasciitis. Plantar fasciitis. Plantar fasciitis adalah peradangan pada plantar fascia di telapak kaki. Kondisi ini menyebabkan sakit pada kaki atau tumit saat berjalan atau berlari. Ini gambarnya heel spurs, ya, pada plantar fascia di telapak
kaki ya, ada otot di telapak kaki ya, heel spurs. Sport injury atau cedera pada olahraga, pada aktivitas olahraga. Cedera berikut sering dikaitkan dengan olahraga yang berlebihan, kemungkinan disebabkan oleh bentuk trauma yang lain, misalkan sprain atau kesleo adalah cedera pada sendi seperti pergelangan kaki, lutut, atau pergelangan tangan yang berhubungan dengan ligamen yang renggang atau robek ya. Kemudian strain adalah cedera pada badan otot atau tendon. Strain biasanya terkait dengan cedera yang berkaitan dengan peregangan yang berlebihan atau robekan pada perlekatan otot atau tendon. Jadi bisa dibedakan ya antara sprain dan strain. Jadi pengucapannya ini hampir sama ya. Nah, ini gambarnya sprain ya. Jadi sprain tadi kesleo tadi ya. Jadi di sini ada fibula atau tulang betis, tibia tulang kering, ada ligamen tear, kemudian ligamen di situ ya. Jadi ini termasuk sprain ya. Oh maaf, ya betul, sprain kesleo ya, betul ya. Kemudian shin splint ya, shin splint adalah kondisi nyeri yang disebabkan oleh otot robek menjauhi dari os tibia atau tulang kering ya. Jadi shin ini disebut atau berarti tulang kering. Shin splint dapat berlanjut di anterolateral depan dan samping otot atau posteromedial belakang dan tengah otot-otot kaki bagian bawah. Nanti kita lihat gambarnya ya. Cedera jenis ini biasanya disebabkan oleh stres berulang pada kaki bagian bawah, seperti contohnya aktivitas berlari di permukaan yang keras. Kemudian hamstring injury ya, dapat menjadi tekanan atau robekan pada salah satu dari 3 otot hamstring yang meluruskan pinggul dan lutut. Ketika otot-otot ini berkontraksi cepat, cedera dapat terjadi yang ditandai dengan rasa sakit yang tiba-tiba dan sangat berat di bagian belakang paha. Kemudian Achilles tendinitis. Achilles tendinitis adalah nyeri peradangan pada tendon Achilles yang disebabkan oleh stres berlebihan pada tendon. Kemudian spinal cord injuries atau cedera tulang belakang. Sumsum tulang belakang dikelilingi dan dilindungi oleh tulang. Perlindungan ini penting karena sumsum tulang belakang lunak seperti konsistensi pada pasta gigi. Jenis paralisis yang disebabkan oleh cedera tulang belakang atau spinal cord injury atau ACI ditentukan oleh tingkat cedera vertebra terdekat ya. Semakin tinggi cedera pada sumsum tulang belakang terjadi, maka semakin besar area tubuh yang terpengaruh. Cedera terjadi saat tulang belakang patah dan patahan tulang yang menekan ke sumsum tulang belakang. Tulang belakang dapat terluka jika vertebra terdorong atau keluar dari letaknya. Oke. Saya kira itu dulu pertemuan perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi minggu depan pada pertemuan yang ke-15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.